Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Perkenalkan, nama saya Muhtar Husain Hasanuddin, Prodi Teknik Elektro D4 dari kelas 03. Akan mempresentasikan materi yang pertama, bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, dan profesional. Yang kedua, konsep dan urgensi identitas nasional. Yang ketiga, identitas nasional, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang kelima, konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang keenam, konstitusi negara Indonesia. Dan ketujuh, dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Materi yang pertama yaitu bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, atau profesional. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara etimologi, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dan pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu. Mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, atau nilai dalam keterampilan agar mampu mengembangkan warga. Negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas atau smart and good citizen untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa. Indonesia secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang 1945, sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika, perubahan dalam sistem ketenagakerjaan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun materi yang kedua yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Berasal dari kata identity dalam Inggris yang dalam Oxford Advanced Grammar Dictionary berarti yang pertama
atau what. Kebangsaan berkenaan atau berasal dari bangsa itu sendiri meliputi suatu bangsa, ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Urgensi identitas nasional. Yang pertama, jati diri, kepribadian, identitas, keunikan. Nilai-nilai yang dianggap baik, faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Materi yang ketiga yaitu identitas nasional, unsur-unsur, dinamika, dan tantangan identitas nasional. Unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, unsur dinamika dalam perubahan masyarakat adalah unsur-unsur yang menghendaki adanya perubahan. Pengertian dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal menyebabkan sebuah dampak tertentu. Yang kedua, tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Warisan jenius. Yang ketiga, warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para the founding fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisikis, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Materi yang keempat yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Menggali dari sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Dari historis, 3 integrasi dalam sejarah. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Dan ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Dari sosiologi, pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendidikan dan politik. Fakta penentuan integrasi negara. Yang satu, adanya ancaman dari luar. Dua, gaya politik kepemimpinan. Ketiga, kekuatan lembaga politik. Dan keempat, ideologi nasional. Dan kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Proklamasi sebagai proses integrasi bangsa. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Integrasi bangsa mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. Kedua, integrasi wilayah. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Integrasi nilai. Kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Integrasi elit massa. Pendekatan pemimpin kerakyatan melalui kegiatan integrasi tingkah laku, pembangunan lembaga politik, dan biografi. Materi selanjutnya, konsep dan urgensi integrasi nasional. Jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Yang kedua, dimensi horizontal. Integrasi ekonomi, saling tergantung antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat, menghapus hambatan-hambatan antar daerah. Integrasi sosial budaya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Apa pentingnya integrasi nasional? Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan
yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Adapun kesimpulannya, integrasi nasional diperlukan untuk mencapai kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, persatuan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Materi selanjutnya yaitu konstitusi negara. Konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Adapun arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Fungsi konstitusi, landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, menjamin hak asasi warga negara. Materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Dinamika konstitusi negara Republik Indonesia yaitu pertama, Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Konstitusi RIS 1945, kedua 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar 1950. 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1950, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Orde Lama. Tata peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang 1945. Kedua, TAP MPR. Ketiga, Undang-Undang atau Perpu. Keempat, PP. Kedua, Peraturan Presiden. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Terima kasih, itulah tadi materi-materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.